dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan kebesarannya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Yang mempesona Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan,
Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, kami pujikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Kau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, kami pujikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, kami pujikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, kami puji Kau, kami sembah. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, kami puji Kau. Aku memujimu, kami sembah. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, kami puji Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Oh, kami sembah, kami tinggikan. Inaramaya lamasar, yanda namaya lamasanda. Engkau baik, besar kasih-Mu Tuhan. Inarararaba
bara 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 mo ya naramaya lamasa. Kirara bara 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 baya mo. Kirara lamasa ya naramaya lamo. Kirara bara 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 baya lamasa ya lamaya lamo. Kirara basana namo. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 10
Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Markus pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dalam nas yang kita baca hari ini, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini diulangi oleh Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini diulangi lagi untuk ketiga kalinya. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apabila Tuhan sampai mengulangi mengatakannya sampai 3 kali, berarti ini sesuatu yang benar, hal yang amat serius, genting, dan mendesak. Akibatnya, murid-murid Yesus menjadi gempar dan bertanya-tanya, kalau begitu siapa yang bisa masuk sorga? Karena bagi kebanyakan orang Yahudi, kekayaan merupakan lambang berkat dan perkenan Tuhan. Sehingga kalau orang kaya saja sukar masuk sorga, siapa lagi yang bisa masuk sorga? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walau sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, walau lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, maka orang kaya tetap bisa masuk kerajaan Allah. Orang kaya tetap bisa percaya dan mempercayakan segenap hidup mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menerima karunia keselamatan, pengampunan dosa, jawaban doa, mujizat, damai sejahtera, dan berkat berlimpah yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan walau sebenarnya bukan hanya orang kaya saja yang sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi sebenarnya sukar bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, maka semua orang, baik kaya atau miskin, terpelajar atau tidak terpelajar, terkenal atau tidak terkenal, memiliki kedudukan, jabatan, dan pangkat, atau tidak mempunyai apa-apa, orang baik-baik atau orang jahat atau orang berdosa, dari latar belakang suku, bangsa, atau negara
siapa saja sebenarnya bisa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa percaya dan mempercayakan segenap hidup kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menerima karunia keselamatan, pengampunan dosa, jawaban doa, mujizat, damai sejahtera, dan berkat berlimpah yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu sebabnya keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah semata-mata oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Injil, yang berarti kabar baik. Perkataan Tuhan Yesus yang menggemparkan murid-muridnya bahwa sukar bagi orang kaya, sukar bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Juga mengingatkan kita bahwa uang atau kekayaan bukan ukuran berkat atau perkenan Tuhan. Berkat atau perkenan Tuhan bisa saja menjadikan kaya, tetapi kekayaan belum tentu merupakan tanda berkat atau perkenanan Tuhan. Buktinya, Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Tuhan Yesus yang menggemparkan murid-muridnya bahwa sukar bagi orang kaya dan bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, hal ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak bisa memberi jaminan keselamatan. Keselamatan, pengampunan dosa, berkat Tuhan, perkenan Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang tukang sihir yang bernama Simon yang ingin membeli karunia supaya bila ia menumpangkan tangan kepada seseorang, orang itu akan menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Permintaan Simon tukang sihir ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Rasul Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah seperti berkata-kata dengan bahasa roh, karunia Allah seperti kesembuhan dari sakit penyakit, karunia Allah seperti kesehatan, kebahagiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera tidak dapat dibeli dengan uang. Karunia Allah seperti keselamatan, pengampunan dosa, dilepaskan dari hukuman rasa salah karena dosa, dilepaskan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa, tidak dapat dibeli dengan uang. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya,
dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tetapi jiwanya binasa? Keselamatan, pengampunan dosa, damai di hati adalah hal-hal yang jauh lebih berharga daripada memiliki semua harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, kemasyhuran, kenikmatan, dan kesenangan yang dapat diberikan oleh dunia ini. Keselamatan, pengampunan dosa, damai di hati, mengenal Allah, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Perkataan Tuhan Yesus yang menggemparkan murid-muridnya bahwa sukar bagi orang kaya dan sukar bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak harus jadi orang kaya dahulu untuk beroleh keselamatan. Walau di dunia ini kadang-kadang orang miskin mendapat perlakuan kasar dan kurang baik, sedangkan orang yang kaya cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Tetapi sejauh berurusan dengan Tuhan, Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang tanpa membedakan siapa dan apa mereka. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang tanpa membedakan apakah mereka orang kaya atau miskin. Tanpa membedakan apakah mereka orang terpelajar atau tidak terpelajar, terkenal atau tidak terkenal, mempunyai kedudukan, jabatan, pangkat atau cuma rakyat jelata. Tuhan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, bermoral atau tidak bermoral, berasal dari suku, bangsa, dan negara mana, dan sebagainya. Setiap orang bisa diselamatkan, bisa diampuni, dan bisa diberkati Tuhan bila mereka bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila seseorang bekerja, ia akan mendapat upah. Begitu pula bila seseorang berbuat dosa, ia akan mendapat upah, yaitu maut, mati, masuk neraka. Tetapi ada kabar baik. Karunia Allah, yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma, walau kita sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya, adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal berarti hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan nanti di sorga, tetapi sudah mulai dari sekarang, sementara kita masih hidup di dunia, dan akan dialami kesempurnaannya di sorga nanti. Di dalam hidup yang kekal, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus, inilah ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada penghiburan, ada kecukupan, ada kelimpahan, dan sebagainya. Di dalam hidup yang kekal, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus, inilah Tuhan bisa mempercayakan kepada kita kekayaan,
keberhasilan, kedudukan, jabatan, pangkat, kemasyhuran, pengaruh, dan sebagainya. Namun hati kita tetap terjaga. Kita tetap rindu dan mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Hidup yang kekal ini diberikan Allah kepada kita sebagai kasih karunia, yaitu cuma-cuma walau kita tidak layak untuk menerimanya. Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Seorang anak laki-laki bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur, tetapi ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kanak-kanak. Ibunya bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya seorang diri. Akibatnya, ibunya tidak punya banyak waktu untuk bersama dengan anak-anaknya. Anak laki-laki ini sering ditinggal seorang diri dan merasa kesepian. Akibatnya, dia terlibat dalam pergaulan buruk yang menjerumuskannya kepada kecanduan narkotika dan obat terlarang. Dia sering bolos sekolah dan akhirnya putus sekolah. Setelah 16 tahun terikat kepada narkotika dan obat terlarang, nampaknya tidak mungkin mimpi masa kanak-kanaknya untuk menjadi seorang insinyur bisa menjadi kenyataan. Suatu hari, hanya karena iseng, dia mengikuti ibadah online sebuah gereja. Dia mendengar firman Tuhan yang membangkitkan imannya, bahwa Tuhan mengasihinya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan mampu dan bersedia melepaskan manusia dari segala yang mengikat, menghambat, dan menyengsarakan. Anak laki-laki ini memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Walau sudah sering dia ingin berhenti memakai narkotika dan obat terlarang, namun selalu kumat lagi. Namun kali ini, setelah dia mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan hanya memiliki kepastian bahwa dosanya sudah diampuni, ternyata dia juga dilepaskan dari kebiasaan memakai narkotika dan obat terlarang. Dia melanjutkan pendidikannya dan akhirnya berhasil mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang insinyur. Sampai hari ini dia masih terus setia beribadah dan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Walau sukar bagi orang kaya untuk masuk sorga, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan orang kaya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Walau sukar bagi orang miskin untuk masuk sorga, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan orang miskin untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Walau sukar bagi orang jahat dan orang berdosa untuk masuk sorga,
Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan orang jahat dan orang berdosa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Walau sukar bagi manusia pada umumnya untuk masuk sorga, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan barang siapa yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kasih karunia Allah akan memampukan manusia untuk percaya dan menerima karunia keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka kita perlu lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh dalam mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Kita perlu lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh dalam memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kasih karunia Allah akan memampukan manusia untuk percaya dan menerima karunia keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka kita perlu lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh dalam mendoakan keperluan dan mujizat yang kita perlukan dalam menjalani hidup ini, seperti keperluan dalam hal keuangan, sekolah, pekerjaan, karir, usaha, keperluan kesembuhan, kesehatan, keperluan rumah tangga, keperluan hubungan suami istri yang harmonis, hubungan orang tua dengan anak cucu, hubungan dengan teman, hubungan dengan sesama anggota gereja dan pelayanan dan sebagainya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh
hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dirialah Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya saat ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Walau sukar bagi manusia pada umumnya untuk masuk sorga, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan barang siapa yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, mari kita ucapkan bersama-sama
doa pengakuan iman kita ini. Mari kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan iman kita ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan doa kita. Ilialamo Kakaralabaka pada to, kakaralabaka pada to, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Walau sukar bagi manusia pada umumnya untuk masuk sorga, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akan memampukan barang siapa yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, saat ini kami berdoa untuk anggota keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami, dan semua mereka yang belum mengenal dan belum menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ilialamo kakaralabaka pandato, kakaralabaka pandato, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan untuk bertekun dalam doa sampai kami menerima segala mujizat yang kami minta daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri
Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Syukur untuk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa aibku, kau datang beri kasih karuniamu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk obat
Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan kami. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib kiranya menyucikan hati kami. Sucikan hati kami Tuhan. Kami minta segala kebencian, kepahitan, kemarahan dibuang dari dalam hati kami. Penuhkan kami Tuhan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kilialamo, kakaralabaka pandato, kakaralabaka pandato, kakaralabakusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita mohon apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Bebatlah ya Bapa setiap hati yang terluka. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami doakan anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa selesaikan pendidikan, bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persedia Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para orang tua untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan, yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak, segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini.
bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda. Kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan untuk melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingat, ku tak ingat, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingat, ku tak ingat. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingat, ku tak ingat. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku ini hamba-Mu, ya Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari bersama katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku.
ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya.